Pemirsa, viral di media sosial, tudingan pertemuan antara Gibran dengan perwakilan ojol adalah rekayasa. Namun pihak pengelola ojol memastikan pertemuan itu benar adanya. Pihak Gojek menanggapi viralnya pertemuan Gibran dengan perwakilan ojol yang dituding rekayasa. Gojek membenarkan bahwa ada undangan dari kantor wakil presiden yang diterima pada Sabtu 30 Agustus 2025. Saat itu Gojek menunjuk 2 orang untuk hadir, termasuk sosok yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Nah, terkait dengan mitra driver kami yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di sosial media, kami ingin mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah bernama Muhammad Rahman, dan betul yang bersangkutan atau beliau adalah mitra Gojek. Beliau adalah mitra Gojek aktif sejak tahun 2015. Sebelumnya viral pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan perwakilan pengemudi ojol di Istana Wakil Presiden. Pertemuan itu dituding rekayasa lantaran penampilan para pengemudi ojol yang dinilai terlalu rapih dan tidak sesuai dengan penampilan pengemudi ojol. Warganet bahkan menyoroti barang-barang yang dipakai perwakilan ojol itu, mulai dari sepatu, kemeja hingga jaket. Namun pihak Gojek membantah hal itu dan menjamin perwakilan yang bertemu dengan Gibran adalah mitra aktif Gojek. Dari Jakarta, Wenda Nura Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Warga Lampung Utara digegerkan aksi nekat seorang pria Parubaya yang terjun ke dalam sumur. Dari keterangan warga, diduga korban berhalusinasi melihat harimau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tim damkar mengevakuasi jasad pria Parubaya dari dalam sumur di Desa Kembang Gading, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, Lampung. Korban diketahui bernama Parwoto berhasil dievakuasi selama 2 jam setelah sebelumnya melompat ke dalam sumur sedalam 10 meter di samping rumahnya. Menurut keterangan warga, Parwoto diduga mengalami halusinasi melihat harimau sebelum akhirnya terjun ke sumur. Tim damkar belum dapat memastikan penyebab pasti korban melompat ke sumur. Jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan di TPU sekitar. Dari Lampung Utara, Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. 2 truk adu banteng di Jalan Raya Desa Gayaman, Mojokerto, Jawa Timur. 1 orang tewas, 2 lainnya luka berat. Kecelakaan maut adu banteng melibatkan 2 truk terjadi di jalur utama Mojokerto Pasuruan, Desa Gayaman, Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kerasnya hantaman membuat truk ringsek dan menewaskan seorang sopir terjepit di dalam kabin. Sementara sopir dan kernet truk lainnya luka berat. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas harus menggunakan mobil damkar untuk memisahkan kedua truk. Setelah kedua kendaraan terpisah, korban yang terjepit berhasil dievakuasi oleh tim relawan. Kecelakaan ini diduga bermula saat truk bermuatan gabah melaju dari arah Mojokerto ke Pasuruan keluar jalur hingga menabrak truk lain dari arah berlawanan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian helikopter yang hilang kontak di kawasan Gunung Raya, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Proses pencarian terkendala medan yang berat. Hingga Selasa siang, ratusan personil tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, dan relawan terus berupaya melakukan pencarian helikopter hilang kontak di kawasan Gunung Raya, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Akses jalan yang terjal, aliran sungai, jalur menanjak, hingga lebatnya hutan menjadi kendala petugas menuju titik hilangnya helikopter yang berada antara 500 hingga 700 meter dari permukaan laut. Guna mempercepat pencarian, Basarnas juga menerjunkan 2 unit helikopter milik BNPB dan Mabes Polri untuk melakukan pencarian melalui udara. Jadi
Jadi untuk kondisi di lapangan cukup lumayan berat ya, karena kita berada di hutan dengan elevasi yang cukup rapat, ya. Jadi karena hutannya masih sangat rapat sehingga itu menyulitkan juga bagi tim untuk menjangkau lebih luas lagi area daripada pencarian. Sebelumnya, helikopter dengan nomor registrasi PKRGH dilaporkan hilang kontak usai 10 menit terbang dari Kota Baru menuju Palangkaraya di wilayah Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Diketahui helikopter memuat 8 orang penumpang dan awak. Dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Pemirsa, di Jombang, Jawa Timur, seorang pria terekam CCTV mencuri sepeda di 2 rumah warga. Dalam sekali beraksi, pria tersebut berhasil mengambil dan membawa kabur 3 sepeda sekaligus. Aksi pencurian sepeda yang dilakukan seorang pria di wilayah Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terekam CCTV. Pelaku yang menggunakan motor mengamati situasi dan langsung menggasak sepeda yang terparkir di halaman rumah warga. Sepeda incaran dinaikkan ke atas motor pelaku yang memang telah disiapkan. Tak hanya satu, pelaku bahkan mengambil 3 sepeda sekaligus dari 2 rumah berdekatan lalu kabur. Peristiwa pencurian baru diketahui setelah anak korban hendak berangkat ke sekolah dan mencari sepedanya. Korban baru mengetahui kejadian usai memeriksa hasil rekaman CCTV. Setelah dicek di CCTV, ternyata ada orangnya yang mencuri itu tadi, ada yang mencuri. Berapa orang yang mencuri itu, Pak? Ya 1 orang cuma. Dibawa dengan apa? Ada alatnya, itu loh, seperti andang itu loh. Korban yang mengalami kerugian mencapai 3 juta rupiah melaporkan kejadian ini ke polisi dibekali hasil rekaman CCTV. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Kita ke informasi lain ya pemirsa, polisi melakukan gelar perkara tertutup kasus kematian pengemudi ojol Afan Kurniawan. Sementara itu hari ini ke-7 anggota BRIMOB akan jalani sidang etik. 2 anggota yang masuk kategori pelanggaran berat disidang lebih dulu. Gelar perkara kematian pengemudi ojek online Afan Kurniawan digelar tertutup melibatkan sejumlah pihak, diantaranya Kompolnas dan Komnas HAM. Dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus meninggalnya Afan Kurniawan melibatkan 7 anggota BRIMOB pada Kamis malam 28 Agustus 2025 lalu. Sejumlah berkas perkara kini sudah dilimpahkan ke pihak Bareskrim Polri untuk penyelidikan lebih lanjut. Suasananya adalah memang mengarah potensial untuk dituntut pada PTDH. Atau bahasa paling gampang pemecatan. Sementara itu hari ini, ke-7 anggota BRIMOB akan jalani sidang etik. Kompolka Danyon Resimen 4 Kobrimob Polri akan disidang hari ini. Sementara Bribka R, sopir kendaraan taktis akan disidang besok. Untuk kategori pelanggaran berat dapat dituntut dengan ancaman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Tim Liputan iNews melaporkan.